Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup naik tajam sebesar 92,29 poin atau 1,43% ke level 6.538,2 pada penutupan perdagangan Selasa 22 April 2025. Kondisi ini melanjutkan penguatan dalam 3 hari beruntun. Pada penutupan hari ini, 371 saham terpantau naik, 220 saham turun, 220 saham turun harga, dan 210 saham tidak bergerak. Total nilai transaksi di bursa hari ini mencapai 9,74 triliun rupiah, dengan volume perdagangan mencapai 17,56 miliar lembar saham dan frekuensi sebanyak 1.090.000 kali. Sebagian besar sektor saham menguat, penguatan terbesar terjadi pada sektor energi 3,3%, diikuti penguatan di sektor barang baku 3,2%, sedangkan pelemahan terjadi pada sektor barang konsumsi primer sebesar 1,2%. Sektor teknologi 0,4% dan sektor kesehatan 0,3%. Pasar saham cenderung bergerak hati-hati jelang keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ada kecenderungan Bank Indonesia menahan suku bunga yang membuat IHSG bergerak terbatas. Lantas seperti apa analis melihat pergerakan ini? Untuk membahasnya langsung saja kita bergabung bersama Head of Research Retail MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana. Halo, selamat sore Pak Didit. Halo, selamat sore, Mbak. Pak Didit, apa kabar Pak? Ya, baik-baik saja, Mbak. Ya, baik ini Pak Didit, kita langsung saja. Ini sebenarnya bagaimana rangkuman pergerakan IHSG untuk hari ini Pak? Terutama kan arah pasar yang sedang menanti keputusan suku bunga dari Bank Indonesia sendiri Pak. Oke, kalau kita lihat memang pergerakan ISG hari ini menguat relatif cukup signifikan ya, 1,43% untuk pergerakan dari ISG sendiri dan telah menembus dari area resisten yang berada di area 6.510 dan disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Kami melihat memang penguatan ISG ini masih berada di tengah perang dagang dan di mana untuk berada di tengah bursa global yang relatif bergerak mix ya semalam dan hari ini juga. Dan kemudian kami melihat memang adanya dua pendorong yang bergerak di ISG sendiri, di mana dari sektor IDX Energy sendiri dari batu bara, ini kami melihat memang menguat cukup signifikan 3,37%, di mana dari sektor ini juga didukung dengan adanya royalti batu bara dari PP nomor 18 tahun 2025 dan juga dari IDX Basic Material, di mana memang emiten-emiten dengan dasar emas memang bergerak juga cukup menguat ya, dan ini juga didukung dengan penguatan harga emas yang sedang bergerak menguat juga hari ini dan selalu membentuk all-time high-nya. Kami melihat untuk pergerakan ISG hari ini juga di tengah dengan adanya penantian dari investor yang cenderung untuk menanti adanya rilis dari suku bunga Bank Indonesia besok di tanggal 23 April gitu ya, dan kami melihat konsensus 60/40 untuk BI rate sendiri akan stay di area 5,75% seperti itu. Ya baik Pak Didit, apakah tren penguatan dari IHSG ini masih bisa berlanjut sampai esok hari? Apa analisis Anda? Kami melihat untuk dari ISG sendiri secara teknikal masih dapat melanjutkan penguatannya, paling tidak nanti untuk menguji di area berikutnya, yakni di area 6.557 sebagai area resisten terdekatnya, dan dapat nanti dicermati sebagai area support yang berada di 6.486. Kami melihat kecenderungan masih ada arah untuk menguat ke area resistennya terlebih dahulu, dan apabila menguat dan menembus dari area resistennya, maka dapat kami perkirakan pergerakan ISG selanjutnya nampaknya akan menguji ke area 6.707 seperti itu. Ya Pak Didit, untuk esok hari saham-saham apa saja yang diperkirakan akan berpotensi cuan Pak? Oke, kalau kami melihat secara teknikal kami memiliki 4 rekomendasi saham, di mana yang pertama ada Dewa untuk speculation buy, nanti untuk area target di 120 sampai 128, dan dapat dicermati area stop loss yang berada di 107. Kemudian yang kedua ada Era untuk buy on weakness, di mana targetnya 446 dan 462, dengan area stop loss yang berada di 364. Dan yang ketiga ada LSIP untuk buy on weakness. Ini juga cukup menarik beberapa periode belakangan ini saham-saham emiten sawit juga bergerak menguat gitu ya.
Dari LSIP sendiri nanti targetnya berada di 1135 sampai 1165 dengan area stop loss yang berada di 1020. Dan kemudian yang terakhir ada TINS untuk speculation buy, di mana target price-nya berada di 1095 sampai ke 1125 dengan stop loss yang berada di area 1005, seperti itu. Ya, baik Pak Didi, terima kasih untuk waktu serta analisis yang sudah dibagikan kepada sahabat kabar bursa pada sore hari ini, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Baik, ya terima kasih banyak Mbak, sehat selalu.